Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Karena hari ini hadir semua, kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, hari ini Ibu mau tanya, apa bedanya kata main dengan kata yang sudah berimbang bermain? Apa bedanya? Ada yang tahu? Main. Apa, Bisri? Iya, bedanya apa? Kalau main itu, ya, kalau bermain itu ada apanya? Ada bernya. Ber itu apa? Oke. Hari ini kita harus sama-sama belajar dengan penuh semangat, ceria, dan penuh dengan cinta terhadap Allah, cinta terhadap diri sendiri, dan cinta terhadap sesama. Cinta terhadap Allahnya dengan apa? Dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan hari ini. Kalian ada di sini dengan nikmat lisan dan nikmat akal untuk bersekolah, untuk menuntut ilmu. Cinta kepada diri sendirinya apa? Kalian ada di sini untuk belajar menuntut ilmu, mau semangat, itu merupakan cinta kepada diri sendiri dan cinta terhadap sesama. Apa cinta terhadap sesama? Kalian harus berbicara dengan sopan dan mendengarkan atau menghargai teman yang sedang berbicara. Bisa? Belajar dengan penuh semangat dan ceria dan cinta. Bisa? Bisa. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar, tadi sudah Ibu bahas sedikit, itu bermain, ada awalan ber. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan awalan ber. Coba sekarang buka buku bahasa Indonesianya. Hanya belajar bahasa Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan pelajaran lain, yaitu ada pelajaran IPAS dan pendidikan Pancasila. Gimana pendidikan IPAS itu kita kalian belajar untuk menganalisis atau mengetahui, meneliti kata yang ada dalam IPAS. Contohnya apa? Beternak, bertelur. Hewan yang bertelur apa? Ayam. Bebek. Hewan yang beternak apa? Ya, beternak itu ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini supaya kalian bisa mengetahui fungsinya, maknanya atau artinya, dan bentuk perubahan dari awalan ber.
membentuk kata kerja atau kata sifat. Kata kerja itu apa? Kata yang sedang dilakukan atau yang sudah dilakukan. Kalau kata sifat itu kata yang memiliki. Nah, kata awalan ber ini itu bisa memiliki makna atau memiliki arti. Itu bisa artinya perbuatan, apa yang sedang dilakukan, dan memiliki. Contohnya, coba dilihat di sini ada gambar orang sedang apa? Berlari. Berlari itu kata dasarnya apa? Kata dasarnya itu lari. Berlari itu kata dasarnya apa? Lari. Lalu ditambahi dengan imbuhan jadinya berlari. Lalu ada lagi nih, apa yang di bawah? Berenang. Kata dasarnya apa? Renang. Lalu ditambahi jadi berenang. Tadi awalan ber itu merupakan artinya kata dasar yang ditambah awalan yang membentuk kata sifat atau kata kerja. Contohnya tadi ini ada berenang. Kata dasarnya itu berenang ditambahi awalan jadi berenang. Berenang ini memiliki arti atau makna. Kalau berenang kita sedang melakukan, sedang berenang. Jadi berenang ini memiliki maknanya melakukan atau sedang dilakukan. Nah, pada awalan ber ini tuh memiliki aturan dari pembentukan katanya. Kata dasar itu sering berubah-ubah, hanya memiliki aturan untuk pembentukan perubahannya. Ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama itu ada awalan ber berubah menjadi be jika huruf awal kata dasarnya R. Apa yang pertama? Awalan ber berubah menjadi be ketika kata dasar pertamanya hurufnya R. Contohnya ada nih tadi renang. Kata dasarnya itu renang ditambah imbuhan ber. Bisa berubah bentuk ketika huruf pertama kata dasarnya itu R. Jadinya bukan berenang. Contohin. Kata dasarnya itu ini apa? Rencana. Tambah imbuhan di awal itu ber. Ini aturan yang pertama. Jadinya bukan berencana, tetapi R-nya ini diganti atau dihapus jadi berencana. Itu aturan yang pertama. Ber berubah menjadi be jika huruf awal kata dasarnya itu R. Ini huruf awal kata dasarnya R. Jadi bukan berencana tapi berencana. Lalu aturan yang kedua itu ada berubah menjadi be jika suku kata pertamanya ER. Ada yang tahu suku kata? Sudah belajar? Suku kata nih contohnya cermin. Cermin itu ada 2 suku kata. Dari mana? Cer dan min. 1, 2. Coba kalau ternak, suku kata pertamanya apa? Ter.
menjadi be jika suku kata pertamanya er. Ada er-nya? Ada. Jadi suku kata pertama. Lalu be-nya itu berubah menjadi be. Jadi ketika ditambah imbuhan be, itu bukan jadi bercermin, tapi be-nya itu ganti atau diubah menjadi be. Jadi dibacanya bercermin. Bisa? Kalau tadi aturan yang pertama itu huruf pertamanya R, makanya be-nya jadi be. Kalau aturan kedua itu suku kata pertamanya Lalu yang ketiga nih, aturan pembentukan kata awal be. Yang ketiga pengecualian khusus. Ada dua kata yang mempunyai pengecualian khusus. Yaitu nih ada ajar. Kata dasarnya ajar. Ditambah imbuhan ber di depannya. Kalau bentuk umumnya itu jadinya berajar, tetapi terdengar tidak enak dan maknanya juga tidak jelas, maka ada pengecualian khusus dengan ber-nya diganti menjadi r-nya diganti menjadi l. Jadi belajar. Kalau pengecualian khusus, karena ada pengecualian khusus, r-nya diganti jadi Oke, contoh kedua ada unjur. Ditambah awalan ber, itu tidak jadi berunjur karena memiliki pengecualian khusus, jadinya belun. Nah, yang terakhir ini ada bentuk umumnya. Kalau bentuk umumnya, ketika kata dasar itu ditambah dengan awalan ber, tidak ada yang berubah. Bentuknya tetap sama, tidak ada yang berubah. Jadi contoh tuh ada Rul? Kata dasarnya Rul. Kata dasarnya itu tanya. Ketika kata dasar tanya ditambah imbuhan atau awalan ber, itu tidak ada yang berubah. Jadinya tetap bertanya. Itu pun dua. Coba ibu mau tanya, Mei, kata dasar gua ketika ditambah dengan imbuhan ber, jadinya apa, Mei? Berbuah, betul. Bentuknya berubah apa tidak? Tidak. Relis. Ada kata dasar sinar. Ketika ditambah imbuhan ber, jadinya apa, Relis? Jadi bersinar. Bentuknya ada yang berubah apa tidak? Tidak, karena bentuknya umum, tidak ada yang berubah. Oke, dari yang tadi Ibu jelaskan, kalian ada yang ditanyakan tidak? Sudah paham? Coba Ibu tanya kelompok sebelah sini. Sudah paham? Sudah. Kelompoknya Bisri, sudah paham? Sudah. Kelompoknya Janis? Sudah. Mau bertanya? Iya. Oke, boleh. Elsa mau bertanya apa, Sa? Mau bertanya sama
Ini belajar. Kata dasarnya ajar. Kenapa jadi L? Oke, ini Ibu sudah jelaskan. Coba perhatikan lagi ya. Jadi Alfa bertanya, kata dasarnya itu ajar. Ininya imbuhannya R. Kenapa bisa jadi L ya? Nah, belajar ini itu masuknya ke bentuknya itu pengecualian khusus. Nah, jadi di kata dasar ajar ini ketika ditambah dengan imbuhan itu memiliki pengecualian khusus. Karena kalau misalnya kata dasarnya ajar ditambah ber jadi berajar, tidak memiliki arti, tidak memiliki apa dan tidak enak ya digunakannya. Jadi memiliki pengecualian khusus. R-nya diganti jadi L, jadi gimana Elsa? Paham? Coba nih kelompok sudah paham? Sudah. Oke. Kalau kalian sudah paham, tidak ada yang ditanyakan lagi. Sini Ibu punya permen ini, enggak? Ini permen Yupi tapi bukan permen Yupi karena di dalamnya bukan permen, tapi di dalamnya ada kata dasar dan kata yang sudah berimbuhan. Nah, Ibu akan bentuk kelompoknya sesuai dengan tempat duduk kalian. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing kelompok akan mendapatkan permen. Bungkus permen Yupi. Nanti kalian menganalisis dulu. Di sini ada kata dasar dan kata yang berimbuhan. Yang sudah berimbuhan, kalian jodohkan, cocokkan dulu. Setelah itu, kalau kalian sudah menganalisis ini, kalian bisa maju ke depan. Nanti di sini tentukan termasuknya ke bentuk yang mana. Apakah ke bentuk yang 1, 2, 3, atau 4? Bisa? Bisa. Ini permennya. Dirobek saja, tapi jangan terlalu tengah ya. Ibu kasih waktu 5 menit, 3 menit untuk menganalisis kelompok ya. Ya, dijodohkan dulu, dipasangkan dulu kata dasar dengan kata yang berimbuhannya. Sudah? Sudah dilihat dulu. Ya. Memang dalam permennya itu ada 4 fase. Jadi perwakilan kelompok 4 orang untuk
Sudah? Coba dipilih siapa yang mau maju. Dipegang pasangannya. Coba dilihat. Sekarang sudah dijodohkan? Sekarang kalian analisis di depan. Kata yang kalian pegang itu masuknya ke bentuk yang mana? Masuknya ke bentuk yang mana? Coba dilihat deh. Lihat ke depan, masuknya ke bentuk yang mana? Nempelnya sesuai bentuknya. Kata yang kalian dapat itu masuknya ke bentuk yang pertama, yang bernya diganti jadi E ketika kata dasar pertamanya R, atau yang B-nya bernya diganti jadi B ketika suku katanya ER, atau bisa yang pengecualian khusus, atau bisa yang bentuk umum. Kalian lihat dulu, analisis dulu. Masuknya ke yang mana? Sudah? Sudah menganalisis? Oke. Sekarang peraturannya itu cepet-cepetan. Kelompok siapa yang duluan yang sudah itu boleh maju ke depan. Tetapi ketika sudah ada satu kelompok yang maju, kelompok yang lainnya berhenti dulu, jangan maju, ya. Nanti ketika kelompok yang satunya sudah, baru kelompok yang lain. Jadi bergantian ya. Siap? Oke. Siapa yang sudah? Kelompok mana? Coba turun. Satu. Perwakilan kelompoknya angkat tangannya. 1, 2, 3. Oke, kelompoknya Alsa. Yang memegang kata boleh maju. Iya. Sudah? Oke, boleh duduk. Sudah? Boleh atas semuanya. Oke, sekarang kelompok 1, 2, 4. Perwakilan kelompoknya untuk dua angkat tangan. Ya, 1, 2, 3. Kelompok 1. Coba diingat-ingat ya warna per kelompoknya. Karena setiap kelompok beda. Ya, boleh duduk. Sekarang kelompok 2 dan 4. Duduk bulan.
2, 3. Oke, Sri, kelompok ada kelompok 2. Boleh kelompok terakhir. Ya. Kalau ada suara yang brengsek, tapi dia sudah menggunakan kan banyak yang bangun dan menggunakan menggunakan tapi kalau ini banyak baik kita kan bisa berdoa. Kalau ini udah semakin Boleh duduk. Kita review. Tadi yang kelompoknya warna orange, kelompok mana? Kita lihat. Ada kata dasarnya rencana ditambah jadi berencana. Berencana, ya betul. Karena kata depan kata dasarnya itu huruf jadi B-nya berubah jadi B. Betul. Yang kedua ada cermin jadi bercermin, ya karena suku kata pertamanya lalu ajar jadi belajar, tuh karena ada pengecualian lalu yang itu jadi berhitu. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Tadi yang maju kedua kelompok siapa yang pilih? Kelompok 1. Oke, kita lihat ada roda kata dasarnya ditambah imbuhan ber jadi beroda, bernya jadi be karena ada kata dasarnya hurufnya pertamanya roda. Betul. Ada seru jadi berseru, ya betul. oh di kita ada oh iya betul karena suku kata pertamanya ini juga unjur jadi berunjur karena ada pengecualian. Dan berpikir itu bentuk umum. Oke betul, kita kasih tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Yang hijau kelompok berapa? Hijau. Oke, kelompok 2 ada rencana jadi berencana. Betul, mana huruf pertamanya R berubah jadi B. Yang kedua ada kerja jadi bekerja. Betul, karena suku kata pertamanya ini ajar jadi belajar karena ada ini lari jadi berlari. Betul, kasih tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Yang terakhir, kelompok terakhir warna merah ya. Warna merah betul? Betul. Sama ada runtuh. Kata dasar runtuh ditambah ber jadi beruntuh. Betul? Betul. Ini ternak jadi beternak.
Betul? Formal. Main, bermain. Ini betul apa enggak? Harusnya dibentuk karena yang pengecualian itu hanya belajar dan unjuk. Kalau main, kata dasarnya main ditambah imbuhan ber jadi bermain. Ada yang berubah tidak bentuknya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang berubah jadi bentuk umum. Oke, kasih tepuk tangan juga kalau salah satu ke kelompok 4. Oke, kalian hebat. Tadi sudah mengerti ya? Hanya ada satu yang salah. Tadi keliru. Tadi siapa yang di sini? Pak? Dit? Ada yang belum paham, Dit? Oke. Oke. Kalau tadi kita memasak pemahaman kalian secara berkelompok. Sekarang ibu lembar kerja untuk mengasah atau mengetahui seberapa jauh kalian memahami apa yang sudah dijelaskan. Ini individu ya, dikerjakan secara ini 5 ya, 1 ya. Ini juga 5. Ini berapa kan? Ini berapa? 5? Ya, perhatikan perintahnya. Jangan lupa diisi namanya. Dilihat, jangan terburu-buru. Dia analisis dulu. Namanya lengkap ya. Hati. Coba kata dasarnya aja. Kalau ditambah ber, jadinya apa? Belajar. Mana tuh? Sambungin. Kerja, kata dasarnya itu kerja. Kalau ditambah ber, itu jadi apa? Karena ada satu kata pertamanya ada er, jadinya
Bekerja. Sok cari kemana? Mana? Udah nggak apa-apa. Ya, coba. Ini ada kata aja. Kalau ada ditambah menjadi sudah semua? Sudah dikumpulkan. Duduk saja ibu yang ini. Sudah rehat? Nah, oke. Kita lihat dulu sedikit materi yang sudah kita pelajari. Jadi kita belajar tentang imbuhan. Imbuhan itu imbuhan yang ditambahkan di depan kata dasar. Nah, bentuknya itu bisa berubah-ubah. Nah, ada aturannya. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, awalan bernya itu berubah menjadi be ketika huruf kata dasarnya itu apa? Yang kedua, itu bernya berubah menjadi be ketika kata pertamanya yang keempat itu ada pengecualian khusus. Pengecualian khusus itu ada 2. Ingat ya, kalau yang pengecualian khusus itu ada 2 kata. Itu artinya ada belajar dan belunjur. Hanya ada 2 ya, ingat. Lalu yang terakhir itu ada apa bentuknya? Ada bentuk umum. Kalau bentuk umum itu bentuknya tidak ada yang begitu. Nih, contohnya dari tadi bentuknya itu ada 4 ya. Ingat ya, ada 4. Untuk pelajaran hari ini tadi Ibu lihat kalian sudah sangat bagus sekali. Sudah banyak yang sudah paham. Tapi ada 1 orang nih yang salah tadi, yang di pengecualian khusus. Apa? Belajarnya lebih fokus lagi ya, Adit. Siap? Bisa? Mungkin cukup sekian materi yang pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Mungkin cukup sekian. Untuk ketua kelas boleh dipimpin untuk
ya.